Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu 13 November 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kehidupan kita yang tentunya mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, Ester pasal yang keempat, kiranya firman Tuhan yang kita baca sungguh memberkati kita sekalian. Dan marilah kita bersama-sama merenungkan bagian yang kita baca hari ini. Dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara hidup kami. Kami mohon, kami berikan pengertian terhadap firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, dan lebih daripada semua itu, Engkau yang menolong kami untuk kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap tindakan yang kita lakukan tentu saja ada resiko dan dampaknya. Nah Bapak Ibu Saudara, tentu saja kita sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan mendapatkan anugerah baik keselamatan yang pasti dari Tuhan Yesus maupun juga kepercayaan untuk hidup menjadi berkat bagi orang lain, jadi garam dan terang. Kita mau melakukan semua dalam kehidupan ini untuk kemuliaan nama Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terlepas dari resiko dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang awak kapal yang bernama Park Ji-young. Dengan sigap membagikan pelampung keselamatan pada penumpang saat kapal Sewol di Korea Selatan yang menampung penumpang mayoritas anak-anak sekolah mulai tenggelam. Ada seorang wanita yang ditolongnya sempat bertanya mengapa dirinya tidak menggunakan jaket keselamatan. Kemudian Bapak Park ini menjawab bahwa kru kapal akan menjadi yang terakhir dan ia harus menyelamatkan penumpang terlebih dahulu. Malangnya wanita yang sudah ditolong yang dianggap pahlawan ini termasuk juga penumpang yang ditemukan tewas di kapal itu. Artinya si wanita ini pun menjadi orang yang menolong penumpang yang lain supaya selamat, sementara dirinya akhirnya tewas dalam peristiwa malang tersebut. Jika kita belajar dari kisah Ester dalam kitab Ester, dan khususnya pasal 4 yang kita baca hari ini, Ester adalah salah satu orang Yahudi yang hidup di masa pembuangan di kota Persia. Nasibnya mendadak berubah setelah ia terpilih menjadi ratu di negeri itu pengganti Ratu Wasti. Namun berita tentang rencana Haman untuk memusnahkan bangsa Israel begitu mengusik hati Ester. Pasalnya jika itu terjadi, ia pun tidak akan luput dari pembantaian yang kejam yang dilakukan oleh Haman. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan bangsanya. Apa caranya? Dia harus memiliki keberanian untuk menemui Raja Ahasveros dengan resiko jika raja tidak berkenan ditemui, Ester juga bisa pada akhirnya menemui ajalnya. Dan Ester mengambil langkah berani itu demi menyelamatkan bangsanya. Yakni dia menghadap sang raja untuk menyelamatkan bangsanya dengan segala resiko yang harus dihadapinya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa kisah Ester ini. Maka kitab Ester ini ditulis dan boleh menjadi berkat bagi kita. Bagaimana kerajaan Tuhan hadir di tengah umatnya yang dibuang. Bagaimana Tuhan memberikan keyakinan dan kekuatan kepada Ester untuk melakukan satu tindakan walaupun tindakan itu beresiko,
Tetapi Tuhan berkarya atas semua yang dilakukan oleh Ester, sehingga pada akhirnya bangsa Israel diselamatkan. Dan semuanya ini terjadi oleh karena kasih, karunia, dan kuasa Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang dipilihnya. Berani melakukan kebenaran di saat kita menyaksikan ketidakbenaran yang terjadi tidaklah suatu tindakan yang mudah. Tidak jarang kita diperhadapkan dengan resiko buruk yang justru menimpa dalam kehidupan kita. Namun hidup orang-orang beriman dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi terang di dalam kegelapan, bertindak benar di tengah ketidakadilan, sekalipun ada harga yang harus dibayar, yang harus ditanggung. Kekuatan kita hanya Tuhan saja. Ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit dan kita harus tetap melakukan tindakan yang benar di mata Tuhan, Tuhanlah yang memberi kemampuan untuk kita tetap dapat melakukannya. Dan kita terus memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan dengan kasih karunia, anugerah yang begitu besar, memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan tindakan seperti Ester yang berani bertindak benar di tengah zaman yang bengkok pada waktu itu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih di Tuhan, kita juga belajar bahwa Allah yang berkuasa, Allah yang melihat segala tindakan umatnya, Dialah yang akan bertindak dengan luar biasa, bahkan mujizatnya boleh dinyatakan bagi setiap orang pilihannya. Mari kita senantiasa tetap konsisten dari awal untuk senantiasa menjaga hidup bersama dengan Tuhan, untuk menjaga hidup tetap konsisten dalam melakukan firman-Nya, walaupun ada banyak tantangan dan resiko yang harus dihadapinya. Sekali lagi Tuhan melihat apa yang kita lakukan, dan kita percaya sebagaimana Tuhan melindungi Ester, sebagaimana Tuhan juga menyelamatkan satu bangsa yang sudah dibuang, tetapi Tuhan telah menaruh janjinya kepada bangsa ini. Tuhan menyelamatkan mereka dengan luar biasa. Demikian juga umat Allah yang baru. Ketika kita mau melakukan apa yang menjadi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, di tengah resiko yang harus dihadapi, maka penyertaan Tuhan itu akan nyata. Kalau Tuhan Yesus pernah mengamanatkan, pergilah jadikanlah semua bangsa murid dan baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Itu artinya Tuhan menyertai setiap orang-orang yang mau hidup di dalam ketaatan kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, porsi kita adalah kita tetap bersinar di tengah kegelapan. Porsi kita adalah kita tetap melakukan kebenaran di tengah ketidakadilan. Walaupun harus ada harga yang dibayar, tetapi percayalah penyertaan Tuhan itu akan nyata dan kita alami. Bahkan mujizat-mujizatnya boleh terjadi dalam kehidupan anak-anaknya yang senantiasa setia melakukan yang benar di hadapan Tuhan dan sesama. Hidup orang beriman dipanggil Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran di tengah ketidakbenaran apapun resikonya. Firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Engkau mampukan kami untuk menjadi Ester-Ester di masa sekarang, tetap bersinar di tengah kegelapan, tetap konsisten melakukan firman Tuhan di tengah ketidakadilan, di tengah tindakan-tindakan yang mengintimidasi. Tuhan mampukan kami untuk dapat menerapkan semuanya itu. Dan kami percaya ketika kami berani melakukan itu, penyertaan Tuhan dengan penuh kuasa yang akan menyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami diberikan keberanian, kami diberikan kemenangan, bahkan mujizat Tuhan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami, oleh karena Tuhan menyertai dan melindungi kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, sekali kami mohon Kau yang berikan kemampuan untuk kami dapat menerapkan setiap prinsip kebenaran yang boleh kami dapatkan dari perenungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami. Kami sedia untuk menjadi pelaku-pelaku firman.
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.